Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Peter Hidayat di channel Buka Buku yang akan memberikan pengalaman kepada Anda seputar buku. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari buku yang berjudul Iblis Menggugat Tuhan, yang mana di part sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang buku ini, hal-hal yang tentunya cukup kontroversial, dan kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lebih luas dan pembahasan yang lebih jauh terkait dengan buku ini. Apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja ke pembahasan. Kita akan menguraikan dari mulai esensi kenapa pada waktu itu ketika Adam diciptakan seluruh makhluk disuruh untuk bersujud kepada Adam. Alasan kenapa pada waktu itu seluruh makhluk disuruh sujud kepada Adam itu adalah karena Adam adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kesempurnaannya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dia adalah manusia yang akan Allah jadikan khalifah di muka bumi, dan terbukti ketika pada waktu itu malaikat menyampaikan pertanyaan kepada Allah tentang kenapa ingin menciptakan seorang makhluk yang hanya akan melakukan pertumpahan darah, maka Allah jawab, aku lebih tahu. Dan pada waktu itu Adam sudah diberi pengetahuan lebih oleh Allah sehingga dia lebih mengetahui apapun dari makhluk lain. Artinya apa? Artinya Adam adalah makhluk yang lebih tinggi kedudukannya daripada makhluk lain, karena dia diberi pengetahuan oleh Allah tentang segala sesuatu yang makhluk lain, bahkan malaikat pun tidak tahu. Ya, itu kenapa ya? Pada waktu itu seluruh makhluk disuruh untuk sujud kepada Adam. Namun kenapa harus sujud? Bukankah sujud itu hanya kepada Allah? Bukankah tunduk itu hanya kepada Allah? Maka di sini dijelaskan dalam beberapa tafsir mengenai makna atau esensi dari sujud itu sendiri. Mungkin sujud bisa berarti patuh, bisa berarti tunduk, tetapi tidak selamanya sujud diartikan patuh, tidak selamanya sujud diartikan tunduk. Pada waktu itu, kenapa Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam, itu adalah sebuah tanda untuk bentuk penghormatan kepada Adam, karena telah tercipta makhluk yang paling sempurna, yaitu seorang manusia yang akan mengurusi muka bumi. Dan tidak mungkin Allah menyuruh Adam untuk menyuruh makhluk lain untuk bersujud kepada Adam, itu kan, untuk dia menyembah kepada Adam. Tidak mungkin. Karena apa? Karena yang pantas disembahkan hanya Allah, dan tidak mungkin Allah menyuruh seorang makhluk itu untuk mempersekutukannya. Padahal di Quran juga jelas, itu kan, syirik adalah salah satu tanda besar, dan mana mungkin Allah menyuruh seorang makhluk untuk mempersekutukannya. Ya, jelas ini adalah sebuah kontradiksi ya. Karena apa? Karena jika memang iblis itu mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya, jika iblis memang mencintai Allah dengan setulus-tulusnya, dan jika ketaatannya itu benar-benar hanya karena Allah, tentu dia akan tunduk dan patuh kepada Allah pada perintahnya, yaitu untuk bersujud kepada Adam. Karena esensi cinta itu tidak hanya bagaimana dia memandang cinta itu sendiri dari apa yang menjadi persepsi dirinya. Kalau misalkan dia mempunyai cinta yang benar-benar tulus, kalau misalkan iblis ini punya cinta yang tulus sama Allah gitu, karena dia mengklaim bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tulus cintanya kepada Allah di dalam buku ini ya, seharusnya seperti ini. Di dalam buku ini juga sudah dijelaskan bahwa dikaitkan dengan salah satu kisah seorang Ratu Balqis pada waktu itu, di mana Ratu Balqis adalah wanita yang cantik dan juga cukup kaya. Bahkan dia adalah seorang ratu pemimpin dari sebuah negeri, dan banyak laki-laki yang mencintainya. Hingga pada waktu itu ada seorang bangsawan yang mencintai Ratu Balqis, yang mana dia benar-benar menyatakan bahwa dia sangat benar-benar mencintainya, hingga akhirnya katakanlah tidur pun ingat Ratu Balqis, makan pun ikut Ratu Balqis, semuanya apa yang dilakukan dia setiap hari ingat selalu kepada Ratu Balqis. Sampai segitunya, saking
Dia mengklaim bahwa dia benar-benar sangat cinta kepadanya dan dia benar-benar tulus cinta kepadanya. Hingga suatu waktu si bangsawan ini, si laki-laki ini menyatakan cinta kepada Balkis, dan Ratu Balkis menolak cintanya dia. Menolak dalam artian dia tidak benar-benar menolak dengan sesuatu yang kasar ataupun dan lain hal. Dia menolak bahwa menyatakan banyak laki-laki yang memang mencintaiku, tapi lebih baik kamu mencintai diri kamu sendiri. Jangan terlalu mencintaiku. Sampai-sampai Ratu Balkis bilang seperti itu karena saking si pemuda ini, si bangsawan ini tergila-gila kepada Ratu Balkis. Ya. Dan bahkan ketika Ratu Balkis bilang seperti itu, si seorang laki-laki ini dia berkata bahwa yang intinya kalaupun memang harus ditolak, maka aku akan tetap mencintaimu dengan setulus-tulusnya cintaku. Intinya seperti itu. Ya. Hingga akhirnya si Ratu Balkis ini, baiklah, aku akan mengujimu, kata Ratu Balkis. Silahkan jika memang engkau akan mengujiku, gitu kan. Hingga suatu waktu si Ratu Balkis mengirimkan surat kepada si pemuda, si seorang laki-laki, si seorang bangsawan ini, mengirim surat yang isinya, aku akan mengirimkan seorang perempuan kepadamu. Ciri-cirinya adalah dia akan memakai baju yang agak compang-camping. Terimalah dia sebagai wanitamu. Begitulah isi surat yang disampaikan oleh Ratu Balkis kepada si laki-laki ini. Hingga akhirnya ketika surat ini sampai, dibacalah oleh si laki-laki, dan laki-laki ini sangat terkejut. Kenapa gitu kan? Dia akan mengirimkan seorang wanita kepadaku. Dan dia menganggap bahwa, oh, mungkin ini adalah ujian dari si Ratu Balkis. Apakah aku akan tergoda oleh dia, oleh si wanita yang akan dikirimkan Ratu Balkis, atau aku akan tetap dengan pendirianku bahwa aku akan tetap menjaga cinta ini kepada Ratu Balkis. Hingga akhirnya ketika si seorang perempuan ini datang, maka ditolaklah mentah-mentah si perempuan ini oleh si laki-laki, dan dia menyatakan bahwa aku sangat mencintainya, sangat mencintai Ratu Balkis, dan aku tidak akan menerima perempuan lain. Dan ternyata yang memakai baju compang-camping ini, yang menyamar menjadi seorang perempuan ini adalah Ratu Balkis itu sendiri. Hingga akhirnya Ratu Balkis berkata, engkau tidak benar-benar tulus mencintaiku, engkau hanya mencintaiku untuk dirimu sendiri, bukan karena benar-benar tulus mencintaiku. Kalau memang engkau mencintaiku dengan setulus-tulusnya, seharusnya engkau mengenalku, seharusnya engkau tahu bahwa ini adalah aku. Karena apa? Karena berarti engkau hanya mencintaiku untuk dirimu sendiri, sehingga apa yang di dalam bayanganmu tentangku itu hanyalah dari persepsimu sendiri. Ya. Nah, itu adalah sebuah kisah yang menggambarkan pembantahan terhadap pernyataan iblis, bahwa jika memang dia mencintai Allah, yang mana dalam buku dinyatakan bahwa iblis mempunyai persepsi sendiri tentang bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar tulus cintanya kepada Allah, tetapi ternyata dia malah membangkang apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya itu. Nah, seperti halnya kisah Ratu Balkis dan si pemuda ini. Kalau misalkan iblis benar, ya, mencintai Allah, kalau misalkan iblis benar dia tidak mau tunduk pada Adam saking taatnya kepada Allah, harusnya justru dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah pada waktu itu. Ya. Karena apa? Karena malah seakan-akan iblis ini adalah tahu segalanya. Seakan-akan iblis ini lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik antara pembangkangan dia terhadap Allah. Dia menganggap bahwa dirinya, bahkan di buku ini dikatakan, dia berkata bahwa pertengkaran aku dan Allah, kata iblis, itu adalah hanya sebuah drama, di mana aku memang sejatinya diciptakan untuk seperti ini, dan aku mengikuti apa yang Allah suruh karena aku sangat mencintainya, sehingga aku rela jika aku harus menjadi membangkang kepada beliau, kepada Allah. Hingga akhirnya dia menganggap bahwa pembangkangannya itu adalah salah satu bentuk ibadah dia kepada Allah, ya. Supaya apa? Karena di sini iblis seakan-akan juga dia itu mempunyai peran dan andil besar terhadap apa? Terhadap Allah dalam penjagaannya. Dalam penjagaan seperti apa? Ya, karena dia menganggap bahwa itu adalah tugasnya untuk membangkang dan menggoda umat manusia.
Sehingga kata iblis, aku adalah penyaring umat manusia untuk mengetahui, supaya Allah mengetahui mana manusia yang benar-benar tulus mencintainya, mana manusia yang tidak benar-benar tulus mencintainya, mana manusia yang benar-benar taat kepadanya, mana manusia yang hanya pura-pura taat kepadanya. Dan aku adalah penyaring, jika memang dia lulus dari ujianku, maka tentu dia pantas untuk menginjakan kaki di gerbangnya. Itulah kata iblis ya. Jadi seakan-akan iblis itu mempunyai andil besar ya dalam keesaan Allah. Seakan-akan dia punya andil besar untuk menyaring umat manusia, untuk memilih mana yang pantas menginjakan kaki di gerbangnya Allah, mana yang tidak. Padahal apa? Padahal jika memang iblis, saya kira iblis tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Saya juga kira iblis tahu bahwa Allah itu tidak akan ada mampu yang melawan. Apalagi seorang makhluk, hamba yang diciptakannya tidak mungkin bisa melawan. Allah itu satu-satunya Tuhan yang dia berdiri sendiri tanpa perantara apapun. Dia maha kuasa atas segala-galanya. Seharusnya dia tahu itu. Dan kalau misalkan memang dia tahu tentang hal itu, kenapa? Justru dia seakan-akan mempunyai andil besar di dalam keesaannya. Ya, dia seakan-akan menjadi penjaga gerbangnya. Mana yang pantas, mana yang tidak untuk memasuki gerbangnya. Padahal kalau misalkan memang dia tahu bahwa Allah itu maha kuasa, tentu tanpa perantara dia pun Allah bakal tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Allah mengetahui apapun, bahkan yang ada di dalam hati kita, bahkan yang tidak terucap pun, itu Allah mengetahui. Allah mengetahui tentang pengetahuan masa depan. Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati kita. Maka tanpa perantara iblis pun, sesungguhnya Allah tahu siapa manusia yang benar-benar mencintainya dan siapa manusia yang tidak benar-benar mencintai dan tunduk kepadanya. Oke sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan terkait pembahasan kali ini tentang pertama esensi sujud itu sendiri, kedua pernyataan iblis yang seakan-akan dia adalah makhluk yang sesungguhnya mempunyai tauhid yang benar, tentang pernyataan iblis yang seakan-akan dia punya andil besar dalam keesaan dan kekuasaan Allah ya, padahal tidak seperti itu. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan juga silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan kita di video kali ini, dan kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.